sekian halaman. Itu tata caranya seharusnya kalian sendiri, baru nanti ke tahap selanjutnya. Halo kerabat Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bertemu kembali dengan saya Firman dan Purwoaji. Pak Purwoaji. Saat ini tim ekspedisi Pusaka Nusantara sedang ada di studio kembali, Pak. Iya. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Suro, itu kan Pak Pur bersama teman-teman ekspedisi sempat melakukan jamasan ya, Pak ya? Iya, jamasan pusaka. Nah, di studio karena ada dua hal yang saya dapat selama pencarian informasi itu, pandangan secara Islam dan pandangan secara Jawa, khususnya untuk Suro. Dianggap wingit dan sakral. Betul. Kalau karena mungkin kalau secara diringkas itu, menurut Islam sasi Suro atau bulan Suro itu kan bulan yang sangat spesial, karena mengingat zaman era kenabian dulu, era Nabi dulu itu, di bulan Suro ini juga bulan yang bisa dibilang terjadinya hal-hal yang luar biasa, khususnya untuk nabi-nabi terdahulu. Jadi kejadian mukjizat turun dan macam-macamnya itu di bulan Muharram. Muharram. Kalau Suro itu kalau saya nggak salah tangkap informasi itu nama hari ya, Pak ya, Asyura itu, Pak ya. Asyura. Iya. Dari Asyura ya, Pak ya. Jadi bisa dibilang ini bulan yang sangat baik, bulan yang berkah. Bahkan satu pesan di dalam bulan Suro ini, kalau untuk di bulan yang spesial ini tidak boleh ada kekejaman. Iya. Betul ya, Pak ya. Jadi boleh ada pembunuhan dan macam-macam. Jangan sampai kita mungkin sampai berprasangka buruk dan lain-lain, karena bulan ini adalah bulan yang sangat spesial. Nah, akhirnya ini kayak jadi berseberangan dengan istilah Suro secara kejawen. Karena kalau misalkan saya pribadi dari dulu melihat atau mengalami bulan Suro itu juga bulan yang sangat wingit dan sangat, mungkin kalau orang awam melihatnya bulan Suro itu bulannya makhluk gaib atau mungkin lebarannya makhluk gaib ya, Pak ya. Karena di situ mungkin bulan yang istilahnya makhluk gaib itu keluar, dan nggak dipungkiri juga di bulan itu banyak ritual-ritual yang dilakukan. Betul ya, Pak ya. Kalau nggak salah itu, Pak, kalau secara penetapan bulan Muharram ini kan dulu zaman era Nabi sudah ditetapkan. Tapi untuk penanggalan secara Jawa, jadi di bulan Suro ini kan dulu dari Sultan Agung. Dari Sultan Agung. Dari Sultan Agung dulu sebenarnya menetapkan bulan Suro itu karena Sultan Agung beliau ingin menyatukan masyarakat pesisir dan masyarakat yang ada di lingkup kerajaan. Karena masyarakat pesisir itu kan masih pencampuran antara Hindu dan Jawa. Sedangkan masyarakat yang di dalam sudah murni Jawa kan, Pak. Jadi masih menggunakan kalender Saka waktu itu untuk masyarakat pesisir. Apakah memang benar untuk secara pandangan kejawen dan mungkin pandangan Pak Purwoaji, apakah sasi Suro itu sewingit itu atau se ekstrim atau sampai ada orang bilang lebarannya makhluk gaib? Sebetulnya gini, Mas, menurut pandangan saya, kenapa itu jadi wingit dan terus sampai ke sininya itu lebarannya makhluk gaib atau segala macam itu. Dari kata wingit itu, sebenarnya wingit itu bukan berarti wingit itu terus menakutkan atau negatif ya. Wingit itu sesuatu yang harus benar-benar dihargai. Itu makanya diwingit ke itu maksudnya orang terdahulu itu biar menghargai bulannya itu, karena bulan itu bulan penuh kesucian, bulan penuh kemenangan, bulan yang sangat sakral di era Nabi itu. Tujuannya itu agar masyarakat itu tahu, itu diwingitkan biar mereka itu, masyarakat pada umumnya itu sangat menghargai bulan itu. Tapi karena penyampaiannya mungkin agak terlalu berlebihan, yang masuk ke pengetahuan orang-orang saat itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan
orang zaman dulu. Nah, yang menyampaikan itu. Sebetulnya seperti itu, Mas. Makanya akhirnya sampai ke sini-sininya pun yang tidak paham tentang suro itu kadang kita berpikirnya kalau bulan suro itu seperti yang Mas Firman tadi bilang, lebarannya makhluk gaib pada bermunculan ini segala macam, dan ada pantangan-pantangan di situ, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh. Nah, pantangan-pantangan seperti itu bukan karena di situ itu nanti kalau melakukan ini celaka melakukan ini, bukan, karena itu doktrin dari terdahulunya itu untuk mewingitkan bulan itu, untuk menghormati bulan itu, jangan ada kegiatan apapun. Itu untuk menghormati bulan itu. Sebetulnya seperti itu. Sampai ada ini juga ya, larangan, mungkin bukan larangan juga tapi himbauan ya Pak ya, jangan ada pernikahan di bulan itu. Tapi juga kadang juga ada juga yang nekat juga melakukan ada kegiatan hajatan di bulan itu juga. Tapi kalau misalkan memang misalnya ini bukan secara, karena kalau misalkan memang kadang kan masih berbeda. Kalau misalkan ada beranggapan orang-orang yang mempercayai bahwa nggak akan ada apa-apa di bulan itu, ya udah, saya bagusnya untuk melakukan hajatan adalah di bulan Suro ini, ya udah. Itu apakah akan terjadi sesuatu? Itu kalau yang melakukan seperti itu kan berarti tidak percaya, Mas. Tidak percaya itu kemungkinan tidak ada sesuatu itu bisa saja karena dia tidak punya kepercayaan dia itu. Misalnya ada orang Belanda di sini, orang Inggris di sini, dia menikah di saat bulan Suro, ya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sebagai orang Jawa, menurut saya lebih baik kita ngajeni, karena di situ ada jalan tengahnya. Bukan berarti tiap Suro itu nggak boleh ada kegiatan atau ada pernikahan atau membangun rumah, itu nggak boleh sama sekali, itu enggak. Di situ ada jalan tengahnya. Misalnya kalau bulan Suro itu ketiban hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, itu dipakai itu apa nggak masalah. Cuma kita harus ada hitungan orang Jawa, ada hitungan Jawanya. Karena sebenarnya juga kalau setelah saya mendapat penjelasan Pak Pur soal hanya dari kata wingit yang begitu luas penjelasannya tadi, masih ada satu garis tengahnya juga ya Pak, antara apa penjelasan secara Islam dan juga secara kejawen. Islam membuat spesial bulan ini dan Jawa membuat sakral bulan ini. Ketemu juga kan akhirnya kan? Sebetulnya ketemu ya Pak ya. Cuma penyampaiannya yang berbeda. Kalau kita orang Jawa penyampaiannya lewat budaya. Misalnya di Wingit harus di saat Suro kita harus semedi atau segala macam atau melakukan ritual apa, itu kan sarana untuk kita memperingati, mewingitkan bulan itu dan memperingati bulan itu sebetulnya, Mas. Oke. Berarti masih masuk akal. Dan satu fenomena lagi Pak Pur ya. Saya pernah dengar orang, mungkin ini bisa dibilang akhirnya ketemunya adalah alkulturasi budaya, karena hanya dari satu fenomena bubur Suro. Jadi kalau masyarakat kejawen itu kan kebanyakan sewaktu Suro dia bikin bubur Suro kan. Mungkin kalau pandangan di luar kejawen akan menganggap loh nopo gitu kan. Terus loh ini arahnya pasti sirik gitu. Gitu kan. Itu. Tapi akhirnya saya juga berpikir kalau ketemu juga jalan tengahnya, karena orang bikin ini terlepas dari Jawa atau Islam Pak ya. Orang bikin bubur walaupun di bulan Suro ya, karena mereka pasti nganggap itu sebulan spesial dan mereka mewujudkan itu dengan rasa syukur dari membuat bubur Suro. Dan akhirnya pun pengorbanan dia untuk membikin buburnya itu dan merepotkan diri untuk membuat dibagikan. Lalu dibagikan ke tetangga atau kerabat. Itu kan juga unsur sedekah, dan unsur sedekah itu juga unsur yang satu hal yang disarankan atau benar-benar diharuskan di ajaran Islam kan. Sedekah itu hal yang baik, hal yang diwajibkan sekali kan Pak ya. Sebetulnya lintas agama semua agama itu pun menganjurkan sedekah. Kalau dalam Islam itu sedekah. Kalau dalam agama lain mungkin berbagi atau segala macam itu. Ketemu ya Pak ini. Itu jadi seperti jenengan Mas Firman tadi bilang, kalau itu Suro itu yang menetapkan itu beliau Sultan Agung. Nah itu berarti
apa yang dipikirkan yang menjadi ide Sultan Agung itu berhasil, karena semua orang Jawa khususnya di saat bulan itu dia mensucikan pusakanya, jamasi pusakanya, dan itu dimanapun tempat itu semuanya hampir di saat suro itu, entah itu suro yang pertama atau yang ke-10, tapi di saat bulan itu yang pertama. Kedua, itu juga keberhasilan dari beliau Sultan Agung, karena berhasil memberikan pelajaran atau pengetahuan ke Jawa ini khususnya kalau bulan itu bulan yang harus diwingitkan, dihargai, karena itu bulan yang baik menurut keyakinan orang Jawa dari beliau Sultan Agung juga. Itu makanya dipilihlah bulan itu untuk menjamasi pusaka. Tapi kalau secara ini kembali lagi pikiran liar saya main-main ini Pak. Tapi saya masih penasaran kenapa bulan suro gitu loh Pak. Untuk khususnya untuk mensucikan atau merawat pusaka, kenapa enggak bulan sebelumnya? Atau maksudnya kalau secara metafisika itu apa emang itu energi alam baru berkumpul atau bagaimana, itu maksudnya bisa dijelaskan mungkin? Dari bulan yang pernah terjadi selama era Nabi aja ya Mas ya, era Nabi, karena itu bulan yang baik ya, bulannya di saat Asyura atau bulan Syuro itu atau Muharram itu bulan yang penuh berkah, penuh kemenangan, penuh segala macam. Berarti di situ sebetulnya sudah tercipta pola dari alam kalau bulan itu adalah bulan yang baik dalam betul. Ketemu ya Pak ya berarti ya. Jadi karena memang juga akhirnya terjadi pertanyaan saya pribadi, kenapa harus di bulan Syuro, kenapa enggak di bulan-bulan sebelumnya gitu kan. Karena memang juga akhirnya hubungannya ke era kenabian juga, karena ibaratnya Gusti Allah itu sudah menspesialkan satu bulan di antara bulan-bulan yang lainnya gitu Pak ya. Dan masyarakat Kejawen dengan wujud syukurnya melakukan ritual dan lain-lain untuk menghormati bulan itu gitu ya Pak ya. Oh iya, ketemu akhirnya. Oke Pak Purwo, kayaknya nggak asik juga kalau kita bahas jamasan atau review benda pusaka ini kalau nggak ada pusakanya. Jadi ini kita udah di meja ini udah ada satu pusaka yang bisa dibilang ini kita nggak minta ya Pak ya. Suatu ekspedisi itu seringnya beberapa kali kita dapat cindera mata dari makhluk astral yang di lokasi tersebut. Kita ada beberapa benda pusaka yang kayaknya harus kita jelaskan ke teman-teman biar ini nggak jadi pertanyaan loh, dulu dapat benda pusaka nggak direview gitu. Oke Mas, ini yang kita dapat selama kita perjalanan, dikasih cindera mata, dikasih kenang-kenangan. Menurut saya itu yang di titik-titik kita mendapatkan itu karena mereka pun respon dengan kita dalam tim ini kan konsep kita nguri-uri budaya segala macam. Kita kesana pun tidak asal kesana, tapi kita di sana mengirim doa segala macam. Nah, wujud syukurnya mereka, wujud terima kasih mereka mengasihi kita dengan cindera mata, bukan karena ini sesuatu yang sakti atau ini, tapi biar kita itu selalu ingat kalau dimanapun tempat itu ada hal-hal, ada makhluk seperti itu. Lebih untuk pengingat Mas sebetulnya. Kalau masalah kesaktian, masalah ini kan nanti itu sendiri-sendiri Mas. Nah, saya lebih senang ini sebagai cindera mata. Betul Pak. Mata. Jadi kayak apa adanya pusaka ini yang bisa dibilang diberikan ke kita atau ini kado untuk tim gitu Pak ya. Karena kita sudah ibaratnya sudah nguri-nguri sejarah dan budaya di situ dengan awalan yang bertata krama. Akhirnya ya mereka mungkin jadi mungkin kalau di bahasa manusia jadi kayak sungkan atau menghormati gitu Pak, atau yang lebih tepatnya apa Pak? Seperti kalau sama orang itu dimanusiakan. Kalau orang sama orang. Betul. Dunia ini mungkin mereka diperjinkan atau diperdemitkan gitu ya. Itu mungkin bisa. Itu kan berkaitan sama kalau kita toto kromo di jembatan itu kan sebetulnya antara energi yang kita susun dengan energi mereka itu tidak berbenturan dan saling melengkapi seperti itu.
di saat kita melakukan ke trip-trip syuting itu ke tempat-tempat itu, karena kita ada toto kromo, kita juga berdoa di situ. Mereka mengasih kenang-kenangan ini untuk sekedar mengingat. Ya, jadi karena pun juga kita sebenarnya nggak fokus di sini ya Pak ya. Kita fokusnya benar-benar nguri-nguri sejarah dan budaya dan mengupas sejarah satu lokasi. Tapi kalau memang kita diberikan, ya nanti semaksimal mungkin tim merawat dengan baik, merawat dalam artian merawat Tosan Aji gitu ya. Merawat kenang-kenangannya. Ya. Jadi kalau boleh tahu namanya benda ini apa ini Pak? Yang kayak pedang ini Pak atau keris ya ini Pak? Tapi kecil kayak apa ini, dari besi atau apa ini Pak? Ya ini tetap dari unsur besi, entah itu tembaga entah apa, tapi dari unsur itu. Kalau yang lebih panjang ini sebenarnya patrem Mas. Oh ini namanya patrem ya? Patrem ini masuk ranahnya ranah patrem. Cuma ini lebih di yang kecil-kecil macam kayak gini itu bukan untuk di kayak keris itu kan nggak mungkin dibawa kemana-mana. Kalau yang kecil ini perwujudan dari yang pusaka besar, tapi dia mampu menjadi macam simbol di sini yang pusaka besar yang misalnya saya punya keris nih ya, punya keris ini seenergi dengan ini, tapi nggak mungkin keris itu saya bawa kemana-mana. Nah ini bisa jadi rambu-rambu, bisa jadi medianya itu untuk yang ada di dalam keris yang saya simpan itu masuk di sini. Makanya ini yang diciptakan kecil-kecil kayak gini biar bisa dibawa kemana-mana. Oh gitu, karena mengingat mungkin kalau era-era zaman dulu juga orang masih sangat kental dengan seperti ini ya Pak ya? Iya, sangat kental seperti itu. Ini Semar ini teman saya juga punya Mas Ari, ini Semarnya ampuh kalau Mas Ari itu. Iya. Berarti apa? Yang mendapatkan dari guru. Guru terdahulunya ya Pak ya mungkin ya Pak ya. Jadi kayaknya jadi satu kebanggaan untuk Mas Ari mungkin ya. Ya mungkin itu. Tapi jangan, ya semoga Mas Ari tidak terlalu bangga dengan hal-hal macam itu. Iya sih, semoga ini hanya sebagai mungkin orang yang suka dengan Tosan Aji atau melestarikan ya Pak ya, ikut melestarikan. Jadi jangan sampai hal kayak gini tuh hanya berakhir di, mohon maaf, di tong sampah atau mungkin dibuang begitu saja. Karena membuatnya juga susah. Betul, kita masih menghargai itu. Ini maksudnya ranahnya patrem ya Pak ya? Dan kemarin waktu jamasan itu, waktu ada ritual jamasan ini juga sempat dibersihkan gitu Pak? Iya, sama semua dibersihkan termasuk ini Mas. Ini. Itu kok kayaknya ini agak besar ini. Menyeramkan dibungkus. Itu kenapa harus dibungkus kayak gitu Pak? Enggak. Soalnya belum punya sandangan Mas. Sandangan itu warangkanya. Oh, warangka itu berarti tempat kerisnya itu Pak ya? Ini yang didapat di bukit itu. Oh, ini yang kita waktu di Jurang Mangklong ya Pak ya? Oh bukan, ini yang di bukit sini. Oh iya bukit-bukit. Kayaknya ini hampir sama dengan ini ya Pak ya, satu lokasi. Ya ini yang ini sebelah agak ke utara sedikit, ini yang agak atas. Oh, itu masih satu lokasi. Iya. Ini kayaknya ranahnya udah spesial ya Pak ya. Iya. Ini kalau misalkan di jamasan itu dibersihkannya sampai sedetail apakah Pak? Ya jelas kalau jamasan itu, kalau saya masih akan macam-macam itu harus di istilah direndam dulu dengan air kelapa hijau atau air jeruk nipis atau air pace itu selama 1 hari 1 malam, baru dibersihkan pelan-pelan, dan bersihkan pun harus hati-hati Mas, satu arah ini bersihkannya. Ada tata caranya ya Pak? Biar pamornya ini nggak rusak. Oke, jadi kerabat Nusantara di dalam, mungkin banyak dari kerabat Nusantara yang paham juga mengenai keris. Jadi mungkin kita nggak fokus di tentang detail satu benda pusaka, tapi kita lebih ke globalnya. Jadi di satu keris ini ada beberapa istilah ya Pak. Ada yang namanya pamor itu bisa dibilang kayak motif di kerisnya, terus di bawahnya itu ini namanya apa Pak? Gonjo ya Pak ya. Ini kayak identitas ya, informasi dari Pak Pur dulu ya. Terus nanti ada warongko, itu tempatnya sandangan ya. Lalu ada deder ya Pak itu Pak saya. Deder ya. Deder itu kayak pegangannya ya Pak ya. Cuma itu mungkin akan dibahas nanti sama Mas Rian yang lebih paham soal keris ya Pak ya.
Jadi dia tahu bermacam-macam pamor itu paham sekali. Untuk pembersihannya sendiri itu saya sempat apa? Bisa dibilang sempat kaget karena ternyata untuk membersihkan beberapa benda pusaka itu membutuhkan banyak. Kalau orang Jawa bilangnya ubur ampe ya Pak ya. Harus banyak. Dan itu kenapa harus sampai sedetail itu Pak? Itu maksudnya ranah tata krama ya Mas ya. Nah tata kramanya dari kenapa harus ada bunga, kenapa harus ada air yang bersih. Air yang bersih itu air yang dari sumbernya dari tok langsung Mas, bukan air ledeng. Dan toknya itu pun dipilih tok yang bagus. Misalnya kayak kemarin itu dari air dari Telaga Tangi. Kenapa Kak Telaga Tangi? Karena dari katanya pun itu sudah bagus. Macam itu memang dalam tata keramanya. Dalam bunganya harus ada bunga staman, bunga ini, itu simbol biar bukan untuk sang kerisnya saja, sebetulnya untuk diri kita itu Mas, untuk mengingatkan diri kita itu sudah selama setahun penuh itu mungkin banyak melakukan kesalahan, mungkin banyak melakukan kekhilafan atau bagaimana, itu dijamasi dengan bukan cuma kita yang dijamasi, tapi lewat pusaka, menjamasi pusaka itu biar kita mengingat diri kita pun harus dijamasi. Di saat seperti itulah, di saat kita bertata krama atau kita menjamasi pusaka, itulah kita sendiri ikut terjamasi saat itu. Jadi apakah untuk persoalan jamasan yang di dalam sini yang minta? Oh enggak Mas, itu memang pemahaman secara umum seperti itu. Nah, yang di dalam keris ini minta gini-gini itu sebetulnya enggak Mas. Kita menjamasi pusaka, anggaplah kita menjamasi keris ini Mas ya. Kita ngopeni keris ini dengan minyak, dibaluri minyak, dikutuki dupa segala macam, itu bukan karena kerisnya minta. Itu lebih sebetulnya itu kita ngopeni keris ini, kita minyaki segala macam atau ngutuki dupa, itu sebetulnya untuk diri kita, bukan untuk si kerisnya, tapi untuk diri kita. Jadi kalau dinalarkan seperti ini, Mas Nur punya sepeda motor. Di saat sepeda motor itu Mas Nur dipakai terus menerus, itu nggak mungkin dia protes, olehku buat diganti sepeda motor, nggak mungkin protes kayak gitu. Atau bensinku enggak gitu, enggak. Tapi dengan Mas Nur, karena Mas Nur menyayangi motor itu, karena motor itu dipakai kemana-mana, Mas Nur harus merawatnya. Ya betul. Nggak mungkin sepeda motornya minta ganti oli. Sama kerisnya juga nggak mungkin keris itu bilang sama saya, aku njaluk minyak ini, nggak mungkin. Jadi kayak itu justru kita, jadi dari energi kita, itu butuh sesuatu. Misalnya butuh, aku sing ora ketok nang awakku ki butuh diopeni. Ling ngopeni ki lewat apa ya? Dia menerjemahkan, karena kalau orang itu ngopeni keris, dia menerjemahkan itu dari benda ini. Hubungan ini ke sini baru ke sini lagi lewat benda ini. Karena sesuatu kita fokus terhadap sesuatu itu kadang kita lemah tanpa barang. Ya, perwujudan ada media ya. Kita itu harus ada media. Kurang lebih seperti itu. Nah, disitulah nilai kita bertapa laku meskipun itu hanya sebentar. Ya, kalau itu bukan untuk memperbaiki siapa-siapa, tapi itu untuk memperbaiki Mas Firman sendiri atau sang pelaku tadi. Berarti hanya lebih ke situ dan ada penjelasan logisnya ya sebenarnya Pak ya. Memang yang dirawat kerisnya karena kita memang menyayangi kerisnya ini. Tapi bukan untuk kerisnya, bukan hanya untuk kerisnya, tapi untuk diri kita. Dan keris ini saja pun bukan cuma kita berbicara keris, tapi ini warisan leluhur yang harusnya. Betul. Di situ kita dapat nilai poin banyak Mas. Kita nguri-uri budaya leluhur. Kita di situ
menyayangi benda ini dengan nguri-uri ini ternyata juga mendidik kita. Dengan kita mendidik kepekaan seperti itu, akhirnya kita nanti bisa lebih peka lagi dengan hubungan dengan Gusti Allah. Akhirnya tetap larinya ke vertikal, kembali ke Gusti ya Pak ya. Pak Purwo, tadi ada satu hal yang kelupaan. Ini ada satu cenderamata yang belum kita bahas. Ini kok apa? Ini maksudnya mustika atau apa gitu? Ya, saya mustika lebih senang menyebut itu mustika. Namanya Sang Muji. Sang Muji. Ya. Saya tahu namanya Sang Muji kan setelah mendapatkan ini, Mas. Ini saya mencoba setelah kita mendapatkan ini, saya mencoba mencari tahu sebetulnya Sang Muji itu apa, tujuannya apa, untuk apa, segala macam itu. Ternyata Sang Muji itu adalah perwujudan dari kekuatan doa, Mas. Jadi dia itu Sang Muji itu makanya dinamai Sang Muji. Muji itu kan lebih ke berdoa, Mas, itu. Puji ya. Memuji ya. Sang Muji itu ini perwujudan dari doa. Sebenarnya bukan kita berdoa terus dapat ini enggak, tapi ini sekedar simbol kalau kita itu harus selalu berdoa dengan yang di atas. Itu lebih ke simbol ke itu. Terus di dalam kan kenapa ada titik-titiknya? Saya juga bertanya kok nggak bening, kok nggak satu tapi banyak. Nah, di saat kita berdoa itu kadang kan memang kita istilahnya punya pikiran, punya keinginan yang gerambang, yang macam-macam. Itu nggak masalah, karena itu proses doa, nanti toh akhirnya kusuk sendiri. Makanya itu dirangkai dalam satu frame atau satu kemasan frame. Batu itu Pak ya. Dibiarkan saja itu keinginan atau titik-titik itu dibiarkan saja, tapi tetap satu frame, satu kesatuan untuk memuji Gusti Allah. Ternyata jujur saja mustika atau batu sekecil ini ternyata menyimpan banyak arti. Ternyata menyimpan banyak makna yang ternyata juga kembali lagi ini ranahnya ke diri kita dan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa ya Pak ya. Jadi ternyata hal yang kadang diremehkan atau dianggap negatif orang-orang mengenai mustika atau benda pusaka itu, padahal sejatinya juga orang yang mempunyai pun nggak memuji benda itu atau nggak menyembah benda itu ya Pak ya. Padahal juga ini hanya untuk media kita biar lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa ya Pak. Oke Pak Purwo, ini sangat menarik. Kalau kayak gini dirawatnya gimana Pak kalau untuk benda kalau mustika ini Pak? Sebetulnya ini lebih bagusnya itu kalau dia dikasih frame tapi setengah ini, tapi bukan untuk dipakai Mas, tapi untuk ditaruh. Karena ini kalau batin saya ke sana itu sebenarnya ada yang besar persis seperti ini Mas, dan di sini ada kayak macam tempatnya gini tapi agak besar Mas, tempat gini, dan dia ditaruh di atasnya. Kayak mahkota gitu Pak ya mungkin dia, tapi nanti batunya di atas gitu ya. Dan energinya ini lebih kalau kita meditasi atau kita memuji Gusti itu dia sangat membantu energinya. Ada fungsinya di situ ya, di mungkin penyelarasan energi atau. Ternyata benda sekecil ini ya Pak Pur ya, juga menyimpan energi ya. Kalau semisal kasusnya dibawa, karena ini juga udah ini kan Pak ya, pasti sudah dinetralkan sama Pak Pur setelah didapatkan dari ekspedisi. Kalau semisal kasusnya setelah dinetralkan lalu dibawa sama salah satu tim gitu semisal, itu juga apakah akan kembali dimasuki sesuatu? Iya Mas, ini kan dulu awalnya memang ada energi yang masuk. Kalau misalnya seandainya kan itu udah saya udah saya bersihkan, seandainya nanti dibawa apalagi dirawat ya, dirawat lagi pasti akan kembali lagi Mas. Kembalinya sama atau belum tentu. Karena juga kembali lagi seperti yang pernah Pak Pur sampaikan, kalau satu benda khususnya tosan aji atau benda pusaka yang dirawat dengan baik ya pasti dia bisa jadi magnet ya Pak ya, untuk memancing beberapa sosok yang
mungkin berminat mungkin untuk masuk ke sini Ya, ya. ya. Ini jadi berarti kayak jadi rumahnya gitu Pak. Ya, jadi rumahnya. Oh iya, satu saya ingat Pak, kalau sewaktu penjamasan itu apakah benda-benda yang berkodam atau berenergi itu untuk kodam yang dalam bagaimana Pak? Nah, makanya saat dulu pas Mas Nur nanti memperhatikan saat saya jamasan itu kan saya tembung Mas. Istilah saya tembung yang seperti Mas Nur tadi bilang kodam ya. Kodam itu saya tembung untuk monggo silahkan keluar dulu karena griyone jenengan sing kula resikin. Oh, sekali lagi betapa luar biasanya tata cara kejawen. Ya, ya. Segalanya itu harus ada tata keramanya ya Pak ya. Dan tembung yang baik Mas. Mengingat kita juga bersinggungan dengan mereka. Ya. Dan mereka lebih tua dari kita. Itu yang Mungkin jelas. Pak Pur ada tambahan sedikit atau mungkin pesan untuk teman-teman yang khususnya senang dengan Tosan Aji. Ya Mas, untuk teman-teman kita khususnya untuk para pecinta Tosan Aji atau apapun, kita merawat Tosan Aji atau benda kesayangan kita itu sebetulnya bukan, saya ingatkan lagi, bukan karena benda itu meminta, tapi lebih karena untuk merawat diri kita sendiri lewat benda yang kita miliki itu. Oke, barangkali cukup ya Pak Purwaji untuk pembahasan mengenai suro dan juga jamasan. Semoga ini jadi satu hal yang bisa menginformasikan dan juga memberi sedikit pembelajaran, karena apa yang kita diskusikan itu pasti juga berhubungan dengan sesuatu yang harus disalurkan kembali. Karena kita juga nggak boleh egois, kita bisa atau belajar dengan alam harus dibagi dengan teman-teman juga, selama itu bermanfaat ya Pak ya. Kita juga sempat melakukan prosesi jamasan juga ya Pak ya, dan kita review benda pusaka yang kita dapatkan. Terima kasih sudah subscribe, sudah share, dan sudah bareng-bareng tim ekspedisi untuk uri-uri sejarah dan budaya. Semoga tim EPN bisa lebih asik lagi menyuguhkan tayangan dan juga menginformasikan sejarah. Dan sekali lagi mungkin apa yang saya dan Pak Purwaji sampaikan itu hanyalah pandangan dari kami ya Pak ya, dari kita. Benar. Jadi tidak bisa satu pihak atau satu sisi dibenarkan atau disalahkan, karena luasnya Bumi Nusantara ini sangat banyak pengetahuannya. Sangat kaya Mas. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.